Shalom, Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 2 April 2025. Kembali saudara, marilah kita mau bersyukur di pagi yang cerah ini di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa masih bekerja hingga saat ini. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 49 ayat 8 sampai dengan 15 dan Injil Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Injil hari ini saudara, Yesus dengan tegas sampaikan kepada kita semua bahwa Dia adalah cerminan dari Bapa. Maka apa yang Bapa kerjakan saudara, Dia pun kerjakan. Sampai saat ini Bapa masih bekerja dan Anak pun harus tetap bekerja. Kata Yesus, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yohanes 5 ayat 17. Kenapa Yesus sampaikan hal ini saudara? Karena waktu itu saudara, Yesus sedang melakukan kegiatan menyembuhkan orang di hari Sabat. Sedang menurut hukum Sabat, hari Sabat kita tidak boleh melakukan apapun termasuk mengobati yang sakit. Yesus menunjukkan kepada orang-orang Farisi bahwa di hari apapun Bapa tetap bekerja. Maka mereka tak suka akan pengajaran Yesus ini. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyampaikan dirinya dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18. Saudara, kita semua juga menjadi cerminan Tuhan melalui baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sebagai cerminan Tuhan, saudara, maka kita pun seharusnya melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Apa yang dilakukan Yesus yang harus menjadi cerminan di dalam diri kita, saudara? Yesus selalu melayani. Dalam pelayanannya tidak melihat waktu, tidak melihat siapa yang dilayani, apa kedudukan orang itu. Yesus tak memandang status orang yang dilayani. Tuhan pun tak melihat orang itu melukai dia atau menyakiti dia. Yesus tetap melayani dengan penuh kerendahan hati, penuh kasih, penuh bela rasa. Dan inilah cerminan Yesus Kristus yang harus ada di dalam diri kita. Kita harus mengasihi sebagai Tuhan mengasihi kita. Kita harus membiarkan orang lain merasakan kasih Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Sebagai cerminan Kristus, berarti kita mau menjadi model saudara. Menjadi model bagi Kristus yang kita tunjukkan kepada dunia, kepada semua orang, kepada saudara-saudara kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Sebagai model, berarti kita mau melakukan apa yang telah terlebih dahulu Yesus lakukan. Itulah cerminan dari Yesus. Bagaimana kita dapat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Yesus? Percaya akan Dia yang diutus Bapa. Ayat 24 pada Injil hari ini. Dengan membaca firman, dengan mendengarkan suaranya. Ayat 24, dengan mendengarkan setiap homili yang kita terima, renungan-renungan yang kita terima, kita hayati dan kita lakukan. Hari ini Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pernyataan ini saudara, Yesus mau menyampaikan pesan kepada para pendengarnya, kepada kita semua, bahwa Tuhan tidak pernah istirahat dari pekerjaannya. Setiap saat Tuhan selalu bekerja saudara. Setiap saat
Tuhan selalu menciptakan manusia baru. Setiap saat Tuhan selalu memberi hidup untuk makhluk hidup. Setiap saat Tuhan selalu mendengarkan permohonan-permohonan manusia. Setiap saat Tuhan selalu menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya, saudara. Jadi Tuhan selalu bekerja. Di sini juga saudara, Yesus mau menegaskan kepada kita, janganlah menjadi orang malas. Orang malas merupakan bantalan empuk bagi setan, saudara. Ingat itu, saudara. Orang malas merupakan bantalan empuk bagi setan. Karena dengan bermalasan, saudara, kita akan berkhayal akan hal-hal buruk. Disinilah setan akan berperan mengendalikan pikiran kita, juga mengendalikan diri kita. Ingat, apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sadarkah saudara kita bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam diri kita? Sambil mendengar atau membaca renungan sederhana ini, apakah kita sungguh merasakan bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita? Kita sebagai cerminannya pun harus juga bekerja seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Terus melayani dengan kasih dan penuh kerendahan hati di mana saja kita berada, saudara. Entah kita sebagai dokter, sebagai pengusaha, kondektur, apapun profesi kita saat ini, saudara. Sebagai guru, saudara. Sebagai kurir, sebagai tukang sapu di jalanan. Kita tetap bekerja dengan menunjukkan jati diri Kristus Yesus Tuhan kita yang ada di dalam diri kita. Ingat perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Regi hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya Bapa Allah kita tidak pernah istirahat. Dia Allah Bapa masih bekerja hingga saat ini dengan selalu memperhatikan kita, saudara, mendengarkan permohonan-permohonan kita di dalam doa-doa kita, memberkati kita sekalian. Begitu juga dengan anaknya Yesus Tuhan yang selalu memberkati kita, yang selalu memperhatikan kita, saudara. Maka saudaraku yang terkasih, kita yang adalah cerminan Kristus pun harus tetap bekerja, saudara. Kita jangan bermalas-malasan. Janganlah kita menjadi tempat sandaran empuk dari setan, sehingga dia yang mengendalikan pikiran kita, mengendalikan diri kita. Tetapi kita mau tetap bekerja menurut profesi kita. Kita bekerja dengan menunjukkan jati diri Kristus Yesus yang selalu rendah hati, selalu mengasihi, selalu mengampuni. Karena kita adalah cerminan Dia. Mari kita mau tetap selalu melayani dengan penuh kerendahan hati, penuh kasih, dan penuh bela rasa seperti Yesus sendiri penuh kasih, rendah hati, dan bela rasa. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan yang selalu mengasihi, memberkati, dan menyembuhkan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.